فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kajian dengan materi pengesaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang merupakan hak Allah yang harus dipenuhi oleh setiap hamba. Nah, yang tengah kita kaji adalah bab yang ke-24 dari kitab ini. Atau 23, nah masih pada bab yang ke-23. Dengan bunyi bab maja'a fis sihir. Apa yang datang tentang sihir. Kalau kita terangkan pada pertemuan malam sebelumnya keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab Tauhid bahwa sihir termasuk hal-hal yang menggugurkan tauhid seseorang. Artinya ketika seseorang mengamalkan praktek sihir, mengamalkannya, mempelajarinya, mengajarkannya, dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang mana syirik adalah lawan daripada tauhid. Sisi keterkaitan yang lainnya dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan malam sebelumnya, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menerangkan tentang 7 hal yang membinasakan. Urutan pertama adalah syirik. Tepat pada urutan kedua di bawah syirik adalah sihir. Artinya begitu dekatnya hubungan antara syirik dengan sihir. Di antara hal-hal yang membinasakan. Di sana ada hal yang membinasakan yang lainnya, membunuh nyawa yang Allah haramkan, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, menuduh seorang wanita mukminah suci menjaga kehormatannya dituduh berzina. Ini semuanya dosa-dosa besar, namun ternyata dosa sihir lebih besar daripada itu semuanya, tepat pada urutan kedua setelah dosa syirik yang membinasakan. Sebelum kita lanjut, ada sedikit pertanyaan. Masa yang akan kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Pertanyaan pertama, Abu Fikri tadi malam hadir? Tidak ikut. Abu Mustanir. Dari apa telah kita baca, apa hukuman bagi sihir atau tukang sihir? Hukuman di kehidupan dunia dari pihak yang berwajib, apa hendaknya yang divonis kepada mereka? Hukuman mati. Hukuman mati. Ini bisa anak-anak berpisah semuanya. Masing-masing kembali ke walinya. Semua kembali ke walinya. Jangan ganggu yang lain. Di mana bukunya? Saya dapat datang. Mana bukunya? So, habis buku, belilah. Ini hukuman bagi tukang sihir, dibunuh. Pertanyaan kedua, Abu Yahya bunuhnya dibunuh haddan atau riddatan. Artinya bunuh sebagai bentuk hukuman balasan atau karena kemurtadan. Haddan. Apa artinya? Masih Abu Yahya, apa perbedaan antara haddan dan riddatan?
Nah, ini dia tetap dibunuh meskipun dia bertobat. Tobatnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ketika nasuh, namun perbuatan dia dibunuh haddan. Berbeda dengan murtad. Ketika seorang murtad kemudian istitab, dia diminta tobatnya dan ternyata dia bertobat, tidak jadi dibunuh. Haddan pakai dal. Haddun hududan tilka hududullah. Nah, Abu Yusuf, antum kayaknya mau ditanya. Tapi pertanyaannya, apa makna sihir secara bahasa? Sihir secara bahasa artinya apa? Atau apa arti sihir yang antum pahami? Sihir, sugesti. Abu Salman tadi malam ikut? Tadi malam tidak ikut? Abu Umar. Sihir adalah hal yang samar. Hal yang samar, artinya sihir adalah samar, belum jelas. Makanya kata sihir diambil dari salah satu waktu. Nah, dalam waktu per hari, namanya sahar, waktu sahur, makan sahur. Ketika itu adalah waktu yang tidak jelas. Artinya akhir dari malam hari datang ke siang hari. Dari sini secara bahasa. Makanya sulit ditelusuri yang namanya tukang sihir. Kalau polisi mau menyelesaikan kasus pembunuhan gampang, dia tinggal cari saksi, bukti, itu telusuri dapat. Kalau sihir mencari kemana? Kecuali dapat buhulnya. Sihir artinya samar, masih samar. Nah, kita akan baca barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Masail ungkapan tentang pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab berupa dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ula, yang pertama adalah tafsiru ayatil Baqarah. Ada yang panjang, kita baca kemarin. Dimulai dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sampai pada akhir ayat. Kemudian beliau bawakan hanya potongan ayat berupa, "Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Mereka telah mengetahui apa yang mereka perbuat. Perbuatan mereka tersebut malahu fil akhirati min khalaq, tidak memberikan mereka bagian kebaikan di kehidupan akhirat. Yang beliau maksudkan pada masail yang pertama, tafsir dari ayat ini bahwasanya perbuatan sihir mengantarkan kepada kekufuran. Nah, pelaku sihir divonis bahwa dia telah kafir. Namun akan datang nanti pada judul bab yang setelahnya macam-macam sihir. Dari situ kita katakan bahwasanya ada sihir yang sampai tingkatan kekufuran, ada pula yang tidak. Namun kita akhirkan pembahasan tersebut, macam, ragam dan jenis sihir mana saja yang masuk kategori kafir, mana yang tidak. Kita akan ulangi bahwasanya ayat tersebut membuahkan hasil bahwasanya sihir adalah amalan kekufuran. Pelaku sihir divonis dengan kekafiran. 6. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ini paling pertama. Allah menepis bahwasanya Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi syaitan yang kafir karena mengajarkan kepada manusia as-sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihir. Dia mengajarkan, mempelajari, mempraktikkan ilmu sihir adalah kekufuran. Kenapa ayat ini menyinggung tentang Nabi Sulaiman? Barakallahu fikum jami'an. Karena orang-orang Yahudi
Dengan dangkalnya ilmu mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa menguasai bangsa jin, binatang, bahkan awan pun bisa dia kendalikan. Wali Sulaiman riha buduwaha syahrun warwahuha syahr. Sulaiman memiliki angin berupa gumpalan awan atau angin yang bisa membawa dia kemanapun dia inginkan. Nah, perjalanan paginya ibaratnya perjalanan sejauh 1 bulan dengan berjalan kaki. Perjalanan malamnya sama dengan 1 malamnya sama dengan perjalanan 1 bulan dengan berjalan kaki. 1 bulan berjalan kaki dari sini mungkin kita bisa sampai Makassar. Nah, punya Nabi Sulaiman cuma pagi hari berjalan sampai. Dengan apa? Dengan awan. Artinya dia bisa menguasai bangsa jin, binatang, bahkan angin dari ayat tersebut yang tadi kita baca. Dan orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman melakukan hal tersebut dengan ilmu sihir. Akhirnya mereka mencari-cari di mana singgasana Nabi Sulaiman yang bisa mengungkap bahwasanya di bawah kursi singgasana kehormatan Nabi Sulaiman terdapat ilmu-ilmu sihir yang mereka bisa ambil. Maka di sini singgung bahwasanya Nabi Sulaiman, mereka menuduh Nabi Sulaiman memiliki ilmu sihir yang bisa menguasai hal-hal yang kita sebutkan tadi di depan. Juga dalil mengatakan bahwasanya tukang sihir kafir dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Meskipun datang riwayat bahwasanya ini adalah 2 nama malaikat, atau riwayat lain mengatakan ini adalah 2 nama syaitan, Harut dan Marut di Babil, di suatu kota terkenal di Irak namanya Babil. Namun pendapatnya Roji mengatakan bahwa ini adalah syaitan, karena tidak mungkin malaikat mengajarkan ilmu sihir yang menggiring kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mengira bahwa ini adalah 2 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini adalah fitnah. Ya, fitnah adalah ujian, bisa berupa apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan fala takfur, sihir adalah fitnah, jangan kafir. Ketika kalian mengamalkan amalan sihir, kalian bisa menjadi kafir. Kemudian pada ayat yang beliau bawakan kepada kita membuktikan bahwasanya pelaku sihir adalah kafir, bahwa Allah menafikan bagian kebaikan bagi pelaku sihir di kehidupan akhirat. Dia tidak memiliki kebaikan, kalau begitu memiliki kejelekan. Penentuan di alam akhirat bahwasanya dia tidak memiliki kebaikan, artinya tidak mungkin masuk ke dalam surga. Ini makna dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita ambil kesimpulan pertama bahwasanya pelaku sihir adalah kafir. Kita akhirkan nanti penjelasan pada judul bab yang berikutnya, karena sebagian ulama mengumpulkan seluruh mata cabang ilmu sihir, bahkan bisa mencapai belasan atau puluhan. Terkadang memprediksi pergerakan bintang di langit. Dengan pergerakan bintang di langit bisa menentukan kejadian atau tragedi di permukaan bumi. Itu pun termasuk ilmu sihir. Terkadang menerka-nerka dari pergerakan-pergerakan alam di sekitar dia. Itu pun termasuk ilmu sihir. Dilepas burung ke arah kiri atau ke arah kanan, menentukan dengan hal tersebut pun masuk dalam cabang ilmu sihir. 6. Seperti sulap, cepatan tangan, tipuan mata, hipnotis, atau yang semisalnya pun termasuk dari cabang ilmu sihir. Kita akan singgung pada 6 bab yang setelahnya bahwasanya mana yang sampai tingkatan kufur, mana yang tidak. Asalnya kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahmatullahi alaih, yang kedua, masail yang kedua, tafsir ayatin nisa. Tafsir ayat dari surat An-Nisa. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Dari awal ayat kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidak tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang-orang yang diberikan bagian dari kitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Ayat ini turun kepada orang Yahudi bahwasanya ketika Allah berikan Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Alkitab berupa Taurat, ilmu dengan perantara para nabi, malah mereka memilih untuk beriman kepada sihir, al-jibt. Di poin yang kedua atau pelajaran yang kedua, penulis bawakan
ayat dari surat An-Nisa mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu sihir dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ilmu sihir di kalangan Yahudi sangat maraknya. Terbukti barakallahu fikum, yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi. Kemarin kita sebutkan namanya, siapa yang ingat? Nama Labid bin Aqsam, tokoh Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW disihir oleh orang Yahudi. Pengaruhnya adalah beliau membayangkan seakan-akan beliau mendatangi istri beliau, padahal tidak. Pengaruh dari sihir orang Yahudi kepada beliau. Kemudian penyembuhannya nanti akan datang juga tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit sihir. Beliau diruqyah. Diruqyah oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik. Min kulli syai'in hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Meruqyah pasien sihir. Kemudian selain diruqyah, bisa juga disembuhkan dengan cara dibekam. Nabi SAW ketika beliau disihir langsung beliau bekam kahil di kepala beliau, di atas tepat bagian tengah. Ini cara alternatif ketika tidak menemui buhul tukang sihir atau dukun. Bisa ditempuh dengan cara diruqyah ataupun berbekam di atas kepala. Akan datang nanti pembahasan tersendiri tentang bagaimana caranya menyembuhkan sihir dengan cara meruqyah. Ini tafsir masail yang kedua, tafsir dari surat An-Nisa bahwa ilmu sihir merajalela di kalangan orang-orang Yahudi. Meskipun sebelum kaum Yahudi datang, telah dikenal ilmu sihir sebelumnya. Secara pastinya tidak datang dalil kepada kita, namun menyebutkan Al-Quran Al-Karim menyebutkan bahwa istilah sihir telah dikenal di zaman Nabi Soleh. Innaka anta minal musahharin. Kaum Nabi Soleh menuduh Nabi Soleh tersihir. Maksudnya istilah tersebut sudah ada, sedangkan sebelum datang Nabi Musa, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Soleh jauh, beberapa abad. Ini kan bahwasanya secara pasti ilmu sihir kapan pertama kali di permukaan bumi tidak tahu. Namun datang dalil menyinggung bahwa di zamannya Nabi Soleh sudah orang sudah mengenal yang namanya ilmu sihir. Siapa yang memulai pertamanya? Allahu a'lam. Al-Muhim datanya dari syaitan. Seperti tafsir dari Jabir radhiyallahu anhu, makna tawagid adalah kuhan, kan yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahidun. Makna tawagid adalah dukun, para dukun. Yang mana syaitan turun kepada mereka, mewahyukan kepada mereka, dan masing-masing kampung memiliki satu dukun atau satu syaitan yang mewahyukan. Asalita yang ketiga, tafsir al-jibti wa taghut wal farqu bainahuma. Tafsir antara jib dan taghut. Jib adalah sihir, ilmu sihir. Taghut adalah yang mempraktekannya. Akan datang nanti perincian secara atau pengertian secara terperinci. Apakah terkait antara tukang sihir dan dukun? Beda tipis. Sama-sama mempraktek, sama-sama merupakan wali-wali syaitan. Namun terkadang dalam bentuk praktek sedikit berbeda. Akan kita dapati nanti pada babnya. Ini bahasa Al-Quran, sihir dan dukun. Tidak perlu mengangkat mereka dengan istilah yang terhormat. Sebagai istilah mengistilahkan mereka adalah paranormal, artinya adalah orang pintar. Wailah mereka orang bodoh. Tidak perlu bilang orang pintar, orang bodoh. Paranormal artinya adalah nggak normal.
Kalau parah artinya lebih dari kenormalan. Orang biasa, bahkan kita balik, mereka nggak normal, di luar normal. Wali-wali syaitan, mereka adalah wali-wali syaitan, dukun, tukang sihir. Ar-Rabi'ah yang keempat, anna at-taghut qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal ins. Dari dua tafsir yang datang. Tapi kita artikan dulu. Masalah yang keempat, taghut terkadang bisa dijuluki kepada jin, bisa juga dijuluki manusia. Bisa dijuluki jin, bisa dijuluki manusia. Karena makna taghut sebenarnya umum. Makna taghut, pengertian taghut yang paling dekat adalah pengertian yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, mencakup segala sesuatu di sini. Makna taghut menurut Ibnul Qayyim adalah kullu ma tajawaza bihil abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas di dalamnya, berupa yang diibadahi, yang ditaati dan diikuti. Diibadahi selain Allah namanya taghut, diikuti selain Allah namanya taghut, ditaati selain Allah namanya taghut. Diibadahi seperti berhala, taghut. Diikuti seperti misalnya pemerintah. Ditaati seperti misalnya orang tua atau suami dari sisi istri. Taghut. Namun dengan catatan, yang ditaati dan diikuti dengan catatan apabila mereka ridho. Dan ada sebagian pihak yang mereka diikuti, mereka diibadahi, mereka ditaati, tapi mereka tidak ridho. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukan taghut. Meskipun dia diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ditaati dan diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang mengagungkannya, mengangkatnya sampai tingkatan kerububiyah. Dengan catatan ini dia. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sampai sendiri membawakan tentang macam-macam taghut dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasa, ada 5. Di antara adalah paling puncaknya kata dia warusuhum khamsah. Pemimpin para taghut ada 5. Yang pertama adalah iblis alaihi laknatullah. Iblis adalah taghut. Bahkan pemimpin para taghut. Kemudian kita boleh sebutkan juga al-hakim yahkumu bighairi ma anzalallah. Pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah juga taghut. Lalu kita boleh sebutkan juga man ubida fahuwa radin. Siapa yang disembah dan dia ridho, dia diibadahi dan dia ridho dengan perbuatan tersebut, itu juga taghut. Pengertian di depan yang telah kita sebutkan dari Ibnu Qayyim tentang taghut. Bisa jadi taghut dari kalangan jin, bisa jadi taghut dari kalangan manusia. Kita kasih singgung sedikit, mungkin sebagian ikhwah masih samar. Apa sih perbedaan antara penyebutan jin, syaitan, iblis, seperti istilahkan Lucifer. Jadi barakallahu fikum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk. Pertama adalah malaikat. Malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jin. Dengan bahasa ini dia, jin. Golongan jin, bangsa jin. Kemudian yang ketiga, manusia. Kita ulangi. Datang dari hadis Aisyah kalau tidak salah, Pak Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatul janna min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari luapan api, dan Adam diciptakan dari apa yang Allah sifati kepada kalian. Allah sifati dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini yang disebutkan dalam satu hadis. Tambahkan yang lainnya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia adalah binatang atau hewan. Kita kembali ke 3 usul ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, jin dan manusia. Di sana ada istilah lain. Mungkin kita dengar iblis dan syaitan. Sekarang
Iblis adalah bagian dari jin, sebagaimana Adam adalah bagian dari manusia. Jadi iblis bukan jenis, tapi dia adalah bagian daripada jin. Dalam surat Al-Kahf kata Allah Subhanahu wa taala, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis, dan dia termasuk dari jin. Bahkan dengan bahasa yang kita sebutkan lebih enak, lebih mudah dipahami bahwasanya iblis adalah pemimpin daripada jin, sebagaimana Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia. Jadi bisa dibedakan sekarang antara jin dan iblis. Iblis bagian daripada jin. Atau bahasa sederhana, iblis adalah pemimpin para jin. Kemudian syaitan, istilah lain adalah syaitan. Jangan dipahami bahwasanya syaitan memiliki wujud tersendiri. Syaitan adalah sifat yang bisa disifati kepada jin, bisa juga disifati kepada manusia. Jadi manusia ada yang syaitan. Manusia ada yang syaitan. Kenapa tertawa? Nah, datang dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra" atau yang lafadznya apabila atau paling pertama datang dari ayat surat An-Nas. Jadi syaitan profesinya adalah membisikkan, menggoda orang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejelekan ke dada manusia, baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Jadi manusia kalau menggiring kepada kejelekan, dia pun syaitan. Hati-hati, jangan menggoda orang untuk melakukan kejelekan. Wa antum adalah syaitan. Secara sifat. Secara sifat. Ini yang datang dari lafaz Al-Quran dan hadis. Jin, iblis, syaitan. Istilah lain selain daripada ini nggak perlu untuk kita tetapkan. Seperti datang istilah pocong, hantu, genderuwo, kuntilanak, vampir. Yang selainnya tidak datang Al-Quran dan hadis memperbincangkannya, tidak kita tetapkan. Tuyul. Kita katakan bisa jadi dia adalah bagian daripada jin. Jin Allah Subhanahu wa taala mereka muat untuk menjelma, bisa berubah-ubah menjadi ini dan itu. Dan kita tidak terdapat yang kesimpulannya adalah bahwasanya apabila dia adalah menggoda syaitan, menggoda dan mengganggu, dia adalah syaitan, baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Atau makhluk-makhluk lain yang Al-Quran dan hadis tidak memperbincangkannya. Tidak perlu kita sibuk-sibuk memperbincangkannya, seperti makhluk luar angkasa namanya alien. Sebagian orang menetapkan, Allahu a'lam, ada apa tidak. Al-Quran tidak menetapkannya. Manusia purba atau hewan purba seperti dinosaurus. Al-Quran tidak memperbincangkannya. Gak penting, gak perlu. Tidak kembali dalam agama kita, dalam hal halal dan haram, dalam hal mendapatkan pahala atau tidak. Al-Muhim dalam usul Al-Quran mengatakan ini dia. 3 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, jin dan manusia. Tambahkan. Al-Khamisah yang kelima. Orang sini bilangnya apa? Kukang atau kuyang? Kuyang. Itu juga entah ada wujudnya atau tidak, Allahu a'lam. Dajjal ada, dan Dajjal disebutkan dalam hadis. Dajjal Bani Adam. Sama itu syaitan. Bahasa kerat mungkin setan. Syaitan. Al-Khamisah kata penulis,
yang kelima, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Yang dari hadisnya Abu Hurairah, pengenalan tentang 7 perkara yang membinasakan yang dikhususkan dalam larangan. Namun bukan berarti cuma ini larangan dalam agama Islam, banyak, hanya saja ini disifati dengan membinasakan. Wah, ini ada dosa lain. Ada dosa lain. Nah, sekarang ada rahasia. Kenapa tidak disebutkan bahwasanya meminum minuman keras, mencuri, merampok, atau seperti berjudi? Kenapa tidak disebutkan di sini? Hanya 7 perkara ini saja yang membinasakan. Kalau kita telusuri dari atas sampai akhir, barakallahu fikum, hal-hal ini dikategorikan membinasakan karena merugikan orang lain. Dampak negatifnya mengenai orang lain. Kita mulai dari paling akhir. Qadful muhsanatil mu'minat, menuduh wanita mukminah yang suci dan terhormat berzina. Ketika dia suci, menjaga dirinya, kita tuduh bahwasanya dia berzina, akan mencoreng nama baiknya. Bukan cuma dia, bahkan keluarga besarnya pun akan ternodai dari tuduhan yang tidak benar. Kita katakan bukan cuma si wanita per individu saja yang akan tercemar nama baiknya, bahkan secara besar keluarga semuanya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyinggung tentang orang-orang Yahudi menuduh Maryam binti Imran berzina karena hamil, tidak diketahui siapa yang menghamilinya, melahirkan di luar nikah. Akhirnya apa? Kata kaumnya menuduh dia, wa makanat ummuki bagiya. Sebutkan surat Maryam, ibu engkau bukanlah seorang pelacur. Artinya ketika anak yang melakukan kesalahan akan dituduh oleh orang-orang ibunya atau orang tuanya, engkau pelacur, engkau berzina, ibu engkau tidak berzina. Artinya seakan-akan kalau kita menuduh bahwasanya si wanita yang menjaga kehormatannya adalah berzina, bisa jadi itu buah dari perbuatan keluarganya. Karena sebagian pepatah mengatakan bahwasanya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali pohonnya di atas sungai. Buahnya akan jatuh terus ke pantai. Ini pertama bahwasanya kenapa diistilahkan dengan dosa yang membinasakan, karena ada dampak negatif kepada orang lain. Paling pertama ini. Kemudian yang kedua, secara berurutan dari belakang kita sebutkan, yang lari dari medan pertempuran. Dia lari dari medan pertempuran, bisa jadi hanya dia yang lari, tapi akan membinasakan saudara-saudaranya yang lain. Berperang membutuhkan kekuatan. Kalau yang tidak mau ikut dari awalnya nggak usah ikut. Tapi ketika lari, perhatikan, kalau satu yang lari, ada orang penakut yang lain melihat, dia pun akan ikut lari. Akan ada orang yang ketiga yang lari, orang keempat yang lari, dan seterusnya. Karena perbuatan awalnya dari satu orang. Nanti ini semuanya membuktikan kepada kita bahwasanya 7 hal ini membinasakan karena ada dampak negatif yang bisa dikenakan kepada orang lain. Termasuk juga adalah memakan harta anak yatim. Mengambil harta orang lain, memakan harta riba, harta orang lain diambil. Dan seterusnya, membunuh jiwa sampai pada perbuatan sihir pun memiliki dampak negatif kepada orang lain dari orang yang dia sihir, termasuk kesyirikan. Adapun kesyirikan dari sisi mana? Sebagian orang melakukan kesyirikan dampaknya akan terkena kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ketika salah satu orang saja yang melakukan kesyirikan, akan turun bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada fitnah yang dampak buruk dari fitnah tidak akan mengenai orang-orang buruk saja, bahkan orang soleh pun akan terkena. Fitnah di sini umum, bahkan termasuk juga adalah kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Ini poin yang ke-5. Kita lanjut. As-sadisah yang ke-6. An-nasahir yakfur. Bahwasanya tukang sihir kafir. Dengan dalil yang telah kita baca dari ayat 102 surat Al-Baqarah. Namun kita pending bahwasanya bahkan di sana ada juga tingkatan
yang sebagian cabang dari ilmu sihir yang tidak sampai tingkatan kekufuran. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu yuqtal wala yustatab. Bahwasanya dia langsung dibunuh tanpa diminta taubat. Seandainya pun dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima taubatnya, tapi tetap dibunuh. Ini maknanya kemarin kita sebutkan bahwasanya perbedaan antara had dan riddatan. Dibunuh, ditegakkan hukuman mati kepadanya dengan dua kategori, ada had, ada riddah. Nah, termasuk ini dibunuh haddan. Tukang sihir ketika terbukti dia melakukan praktek sihir, dibunuh dan tanpa dimintai tobat. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya seperti orang meninggalkan sholat. Dihukumi kafir meninggalkan sholat, namun dimintai dulu tobat. Dimintai dulu, berikan kesempatan dulu. Engkau mau tobat, engkau tidak akan dibunuh. Namun ketika tidak bertobat, baru dibunuh. As-samin yang ke-8 di sini kita akhiri. Wujudu hadza fil muslimina ala ahdi Umar, fa kaifa ba'dahu? Keberadaan perkara ini di zaman kaum muslim, pada kaum muslimin di zamannya Umar. Yang datang kisah dari Sahih Bukhari tentang Umar memerintahkan untuk membunuh seluruh tukang sihir, laki-laki dan juga perempuan. Keterangan dari perawi hadis Bajal bin Abadah, bahwasanya kami membunuh 3 orang tukang sihir. 3 orang tukang sihir. Penetapan dari kisah yang kita baca dari Sahih Bukhari, ada tukang sihir di zaman Umar, apalagi yang setelahnya. Artinya amalan ini semakin mendekat ke akhir zaman adalah semakin luar biasa. Semakin besar, semakin buruk. Bahkan puncak pemimpinnya tukang sihir adalah Dajjal. Dajjal tukang sihir, tukang sulap. Dia bisa merubah 6 gunung yang besar menjadi roti. Dia bisa merubah air menjadi api, api menjadi air. Dia memiliki tipuan. Dengan menipu pandangan mata orang, dia mengatakan bahwasanya aku punya surga dan punya neraka. Silakan aku mau masuk ke mana. Sebagai mereka memilih surga, ternyata itu adalah api yang membakar. Sebab mereka memiliki nerakanya Dajjal, ternyata itu adalah air yang menyejukkan. Artinya dia tukang sulap, tukang sihir. Bahkan dialah pemimpin tukang sihir. Alaihi laknatullah. Dengan demikian berakhirlah kajian kita pada malam hari ini dari judul bab Majaa fi Sihir tentang sihir. Adapun pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan judul bab yang pada malam ini kita selesaikan, macam dan ragam sihir. Kita tutup dulu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.